Hello? Can you see me? Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawedi, kembali lagi ke podcast Do You See What I See di channel kesayangan kita bersama. Hari ini spesial, saya akan membacakan lagi cerita yang sudah masuk ke redaksi Do You See What I See ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Jadi nanti juga kalau teman-teman mempunyai sebuah cerita yang menyenangkan untuk dibagikan gitu ya, silahkan mengirimkan ke link yang saya sertakan di bawah. Jadi ke email bisa berupa rekaman suara ataupun cerita tertulis seperti yang akan saya bacakan berikut ini. Nah ceritanya ini, Mbak Ririn ini mengidam-idamkan sebuah kucing sejak kecil ya. Jadi dia dan adiknya, Mbak Ririn dan adiknya yang bernama Della, ini dari dulu pengen banget pelihara kucing gitu. Dan bahkan sampai saat ini mereka hanya bisa melihat kucing-kucing ini di channel Instagram ataupun TikTok gitu ya. Saking senangnya gitu ya. Dan berulang kali Della dan Ririn ini meminta bapak ibunya untuk memelihara kucing, tapi selalu tidak diperbolehkan. Beberapa saat belakangan ini ternyata bapak dan ibunya sempat merenov rumah gitu ya, dan akhirnya di belakang rumah Ririn yang tadinya itu adalah berupa halaman yang tanah, akhirnya bapak ibunya merenov dan menjadi sebuah halaman yang bersih gitu ya, dipasangi keramik, terus kemudian atasnya dikasih kanopi. Nah itu menjadi tempat yang menurut Ririn ini wah cocok nih kalau misalnya dipakai untuk memelihara kucing gitu ya. Saking senangnya kesempatan ini, akhirnya Ririn menunjukkan sebuah channel Instagram yang dia selalu lihat gitu ya ke ibunya. Jadi Mbak Ririn ini memfollow salah satu Instagram jual beli kucing dan menunjukkannya ke ibunya sebuah jenis kucing yang jenisnya adalah namanya Munchkin. Jadi menurut Mbak Ririn, Munchkin ini adalah kucing yang paling lucu gitu ya, karena kakinya yang pendek dan tidak terlalu agresif gitu ya. Dan beberapa video pun dibagikan ke ibunya, ditunjukkan ke ibunya foto dan video dari Instagram tersebut. Akhirnya nggak pakai lama ternyata ibunya juga suka gitu ya, dan menyetujui bahwa kucing jenis Munchkin ini sangat lucu. Nah akhirnya dengan mengemis kepada bapak dan ibunya, Ririn dan Della ini mendapat persetujuan untuk membeli sebuah kucing tersebut. Memang harganya cukup mahal, harganya sekitar 5 jutaan, belum lagi ditambah dengan perintilan, ada kandangnya, ada mainan-mainannya, ada bak pasirnya dan sebagainya. Nah, nggak pakai lama karena sudah mendapatkan persetujuan, akhirnya Ririn menghubungi sang penjual dan akhirnya dibelilah si kucing Munchkin tersebut. Di hari-hari pertama ini Mbak Ririn dan Mbak Della sangat senang katanya. Jadi ya dielus-elus, diajak main. Ya namanya juga baru pertama kali punya peliharaan ya, mungkin perasaannya juga senang sekali. Akhirnya seharian mereka juga bermain. Besoknya juga sama gitu ya. Dan ada beberapa hal yang janggal setelah itu. Jadi kejadian pertama itu adalah ketika malam hari, ketika Ririn tidur di kamarnya. Nah kamar Ririn ini posisinya berada di dekat halaman belakang, di mana kandang kucing ini diletakkan. Jadi menurut Mbak Ririn, ketika sudah tidur mungkin sekitar jam 12-an, Ririn mendengarkan ada suara si kucing ini. Si kucing ini dinamakan Oren oleh Mbak Ririn karena memang warnanya yang orange gitu ya.
Dan si Oren ini terdengar semacam bermain dengan beberapa alat-alat permainan yang memang disediakan oleh Ririn sebelumnya. Tapi ini adalah malam hari gitu ya. Karena menurut Ririn di malam hari itu dia sudah dimasukkan ke dalam kandang dan tidak dalam posisi di luar gitu. Nah, karena dia penasaran kok dengar suara Oren main di luar, padahal juga udah malam. Tadi perasaan dia juga sudah meletakkan si Oren ini di dalam kandangnya dan dikunci gitu ya. Kenapa dia mengeong dan kayak sedang bermain gitu. Nah, akhirnya si Ririn ini memutuskan buat keluar. Dan ternyata ketika dia keluar dari kamarnya, Ririn mendapati bahwa si Oren ini di luar kandang. Jadi di halaman belakang tapi di luar kandangnya gitu. Padahal dia tadi merasa sudah memasukkan ke dalam kandang dan kandangnya memang terbuka gitu. Nah, di sini kaget ya karena mungkin ya takut juga ya di luar. Padahal ya dia merasa memang aman-aman aja karena halaman belakangnya memang dikelilingi oleh tembok gitu ya. Jadi akhirnya si Ririn ini kembali memasukkan si Oren ke dalam kandangnya dan dikunci lagi. Nah, hari berikutnya si Ririn menanyakan kepada adiknya si Della. Del, kamu kemarin lupa ya masukin si Oren ke dalam kandang malam-malam gitu. Ternyata enggak, si Della menjawab tidak. Dia juga seingatnya juga sudah dimasukkan ke dalam kandang si Oren ini gitu. Ya mungkin lupa dan tempatnya terbuka lah gitu ya si kandangnya. Akhirnya beberapa hari kemudian si Ririn kembali lagi. Tengah malam dia mendapati kok ada suara yang sama gitu. Si kucing ini semacam ribut gitu ya, bermain di luar gitu. Padahal biasanya kalau malam nggak kedengeran ada suara seperti itu. Akhirnya si Ririn keluar lagi dan lagi-lagi mendapati si Oren ini sedang bermain di luar kandang gitu ya. Nah, paginya kembali lagi si Ririn menanyakan kepada mungkin bapak ibunya dan adiknya lagi. Kok bisa si Oren ini keluar kandang malam-malam? Dan ternyata mereka semua menjawab, ya tidak ada yang tahu kok bisa keluar gitu. Nah, di kesempatan ketiga inilah yang membuat si Ririn setengah mati takutnya. Kembali mendengar suara yang sama, ternyata si Oren itu lagi di luar dan bermain. Ada bola kecil gitu ya yang dimainkan oleh si Oren. Nah, ketika bangun itu si Ririn sambil mengamati, ternyata Oren sedang bermain bola dan bola itu memantul dari arah Oren ke arah menjauh dari Oren. Tiba-tiba bola itu kembali ke Oren. Kaget setengah mati si Ririn ini. Mendapati ya bola itu bergerak sendiri, seolah-olah ada yang sedang bermain sama Oren. Dia istighfar dan segera bangunin adiknya gitu ya. Melihat kejadian itu. Dan karena dia takut, akhirnya dibangunin lah si Delanya. Karena kamarnya juga sebelahan, di belakang. Nah, mereka berdua juga melihat itu. Ya kalau si Ririn tadi melihat, tapi si Delanya tidak melihat apa-apa. Dan akhirnya disampaikanlah kepada orang tuanya juga gitu ya, besok paginya. Akhirnya mereka tidur bersama pada saat itu, di malam itu. Dan besok paginya si Ririn bercerita juga kepada orang tuanya apa yang dia lihat semalam. Bahwa si Oren ketika malam itu bermain bola seolah-olah ada yang mengajaknya dia bermain. Nah, itu adalah kejadian ketiga kalinya gitu ya. Ya, dari orang tua Ririn bilang ya udahlah, mungkin ada yang suka juga main sama si Oren selain kamu berdua katanya gitu. Nah, akhirnya ya karena takut ya udahlah, mungkin ada yang suka tadi dan orang tua menyuruh Ririn untuk
Ya sambil berdoa aja lah di sana. Baca-bacain katanya gitu. Ya, mungkin itu cerita singkat yang dikirimkan oleh Mbak Ririn ya di email. Tadi sudah saya ceritakan kembali gitu ya. Sebuah pengalaman yang dituliskan oleh Mbak Ririn ke redaksi Do You See What I See di podcast.ceritahoror@gmail.com. Terima kasih Mbak Ririn ceritanya. Demikian episode hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see